Bung Hatta pernah mengatakan gitu ya, bahasa itu kan identitas bangsa. Berarti bahasa daerah itu adalah identitas dari suku bangsa itu. daerah. Bahasa daerahnya hilang, maka salah satu identitas Hilang. suku bangsa itu hilang Betul juga. ya Pak ya. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dalam podcast Dijen PAUD Dikdas dan Dikmen bersama saya Fitri Asari. Sebelumnya kami infokan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam pembuatan podcast ini telah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Sobat Belajar, pripun kabare? Ba akabanyo? Napa habar? Apa kareba? Naragero telo? Nah Sobat Belajar, tahu artinya? Betul sekali. Ungkapan-ungkapan tadi artinya apa kabar dalam berbagai bahasa daerah. Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Hal ini merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus senantiasa kita lestarikan dengan cara mempelajari dan menggunakannya dalam keseharian kita. Nah, untuk tahu bagaimana upaya pelestarian bahasa daerah melalui program revitalisasi bahasa daerah, hari ini telah hadir bersama kita Profesor H.E. Aminuddin Aziz MA PhD, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud dan Ristek. Apa kabar Pak Aminuddin? Alhamdulillah baik Mbak Fitri. Sehat Gimana ya Pak kabarnya? ya? Alhamdulillah baik juga Pak. Alhamdulillah sehat. Iya. Terima kasih banyak Pak. Sebelumnya kami sampaikan Bapak sudah berkenan hadir ya Pak ya ke studio podcast dengan senang kami. hati tentu Iya. saja. Iya. Iya, di sela-sela kesibukan Bapak pastinya ya Pak ya. Topik hari ini sangat penting dan juga sangat menarik, yaitu kan mengenai bahasa daerah dan upaya pelestariannya. Nah, sebetulnya apa sih Pak pentingnya bahasa daerah itu sendiri Pak? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Ini pertanyaan yang sangat fundamental ya. Betul. Sangat mendasar kalau kita kaitkan dengan bahasa daerah. Apa sih nilai pentingnya gitu. Pertama saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini lahir dari kebinekaan. Salah satu kebinekaan itu adalah dalam hal berbahasa. Tadi Mbak Fitri sudah menyampaikan sampai hari ini gitu ya, kita sudah memetakan melalui Badan Bahasa itu 718 bahasa daerah, dan ini belum semuanya terpetakan. Oh, masih ada yang masih belum ada terdata. karena wilayah-wilayah yang harus dipetakan itu kan begitu luas ya, dari Sabang sampai Merauke, terutama di wilayah-wilayah timur ya, bagian timur Indonesia itu 2/3-nya lebih itu ditemukan di sana. Itu satu. Jadi pertama itu tentang kebinekaan kita. Yang kedua, bahasa daerah itu juga sebagian besar dari kita itu menjadi bahasa ibu kita. Nah, kalau ini dilihat apa sih nilai pentingnya? Bahasa daerah itu sebagai bahasa ibu kita itu paling tidak memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama mungkin fungsi emotif ya, saya menyebutnya fungsi emotif karena dengan bahasa daerah itu, dengan bahasa ibu itu kita mengekspresikan emosi kita. Karakter kita dibesarkan, ya, dididik, dibentuk oleh bahasa ibu atau bahasa daerah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa daerah ini adalah bahasa kultural. Ketika kita berkomunikasi dengan warga masyarakat kita, tempat kita hidup, umumnya menggunakan bahasa daerah. Nah, ini akan membentuk sebuah komunitas tutur yang kemudian mereka saling terikat satu sama lain. Nah, bukan berarti kita memang mau primordial ya, tidak gitu. Tapi kedaerahan ini menjadi penting, menjadi bagian dari ciri keindonesiaan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa daerah juga itu memiliki fungsi pendidikan. Nah, fungsi pendidikan ini beberapa riset yang kita baca ya, baik itu di negara kita melalui program inovasi misalnya, dan juga di beberapa negara lain, apakah itu di Asia, di Afrika, kemudian di Eropa bahkan gitu. Yang menggunakan bahasa daerah, bahasa setempat yang dikuasai oleh anak-anak pada tingkat dasar kelas 1, 2, 3 misalnya, itu ternyata hasil belajarnya jauh lebih baik. Oh, gitu ya Pak ya. Karena mereka sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa daerahnya, dengan bahasa ibunya, lalu ketika materi ini disampaikan, itu mereka tidak berpikir dua kali kan dalam bahasa yang lain gitu. Misalnya kalau di Indonesia bagian timur misalnya, digunakan bahasa Indonesia. Padahal anak-anak belum mengerti bahasa Indonesia. Artinya mereka harus menguasai dulu bahasa Indonesia kan sebelum memahami materi. Jadi ada fungsi pendidikan. Yang keempat, bahasa daerah juga memiliki fungsi politik ya.
fungsi politik misalnya kalau kita lihat kejadian berpisahnya Bangladesh ya dari Pakistan. Dan kemudian tanggal 21 Februari itu dinyatakan oleh UNESCO sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional, itu kan gara-gara mereka yang mempunyai bahasa daerah di Bangla itu kan dilarang oleh pemerintah tadinya. Nah ini gerakan ini yang kemudian besar dan akhirnya terjadi pemberontakan di sana sini, lalu mereka menjadikan bahasa daerah sebagai gerakan politik. Dan yang terakhir fungsi ekonomi. Ya, bahasa daerah juga kan bisa berfungsi sebagai fungsi ekonomi, misalnya membuat konten-konten gitu. Betul, sekarang ini banyak sekali. Kemudian dalam lagu-lagu ya, lagu-lagu bahasa daerah itu kan bisa dijual. Oke, lagi viral juga Pak ya, yang cover pakai lagu daerah itu ya. Betul. Nah, sekarang kita kan kemarin ini baru ada festival ya di Berlin menggunakan bahasa daerah ya, film Nana itu ya dibintangi oleh Happy Salma gitu. Dan itu kan full bahasa daerah, ya. Nah ini kan menjadi ajang ekonomi gitu. Nah melihat ini semua, jadi bagaimanapun bahasa daerah itu sangat penting posisinya gitu. Dan bagi bahasa Indonesia, bahasa daerah ini menjadi salah satu sumber untuk pengayaan kosakata bahasa Indonesia. Oh, jadi ada bagian serapan juga dari bahasa daerah. Betul. Sekarang ini dari data kita ya di dalam KBBI kita yang 116 ribuan itu baru sekitar 7.600-an itu kosakatanya diambil dari bahasa daerah. Yang sekali yang diserap dari bahasa daerah ya Pak? Ya, nah ini kira kita memang mengundang masyarakat penutur bahasa daerah untuk memberikan daftar istilah kosakata dari bahasa daerahnya yang memiliki konsep unik. Tapi mungkin ada syarat tersendiri juga ya Pak bagi bahasa daerah itu agar bisa diserap menjadi bahasa Indonesia, itu ada karakteristiknya lagi. Ada, itu terutama dia memiliki konsep yang unik yang tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Ya, saya bisa kasih contoh misalnya, ya kata nyeri gitu ya. Nyeri itu kan beda dengan sakit. Ya, nyeri itu kan dari bahasa Sunda. Gitu. Nah ini kemudian diambil. Kemudian kalau kita suka makan ya, makan nasi, ada liwet nih. Liwet itu sesuatu yang tidak ada dalam budaya lain, adanya dalam budaya orang Sunda. Nah ini kemudian diambil. Ngeliwet ya Pak ya? Ngeliwet gitu ya. Kemudian kalau ini sebentar lagi Ramadan ya. Nah menjelang sore ngabuburit, ada ngabuburit. Tidak ada kan budaya itu. Itu kemudian diambil. Dan juga dari konsep-konsep bahasa lain, bahasa daerah lain. Ini keunikan ya. Betul. Jadi kalau itu ada konsep yang unik dari bahasa daerah, maka kita ambil ya. Dan itu digunakan secara luas oleh masyarakat, kita masukkan ke dalam KBBI gitu. Jadi kayalah bahasa Indonesia kita kan. Dari faktor ekonomi juga bisa ini juga Pak. Kalau kita jalan-jalan ke suatu daerah, bisa bahasa daerahnya itu dikasih harga murah ya Pak. Nah, bisa dapat diskon. Kalau nggak bisa dimahalin nanti nawarnya. betul sekali. Iya Pak, betul. Lalu gini Pak, terkait tren yang sekarang itu di kalangan anak muda di mana mereka beranggapan menggunakan bahasa Inggris atau campur-campur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ala anak Jaksel itu tuh keren banget. Nah, sekarang posisi bahasa daerah di tengah fenomena seperti ini seperti apa sih Pak, kondisi bahasa daerah kita sekarang? Ini sesuatu yang sangat menarik ya kalau kita melihatnya dari fenomena atau gejala orang berbahasa. Saya menyebut fenomena itu atau gejala orang berbahasa terutama anak muda itu kan sesungguhnya gejala sesaat saja ya. Kalau misalnya ada dulu ya kita mengenal bahasa alay gitu ya. Nah, iya betul. Bahasa anak layang gitu. Pas SD aga-paga. Nah, kemudian ada bahasanya apa dulu Vicky ya. Ya Vikinisasi. Iya, kemudian Devisa Hertia. Iya gitu dulu ya Pak ya. Aduh ketahuan deh umurnya nih. Ya ini zaman-zaman itulah ya. Karena saya membimbing tesis beberapa mahasiswa yang menulis tentang itu. Menarik banget Pak. Nah, tapi semakin dewasa ya, semakin konservatif orang berbahasa itu. Dia tidak lagi mau menggunakan bahasa-bahasa yang sesaat itu karena strukturnya kan tidak pasti. Kalau bahasa tidak baku itu. Nah, sikap anak muda itu sikap yang sedang bergejolak sesungguhnya dari segi berbahasa. Lagi percobaan sama sesuatu yang baru. Betul, ingin mencoba gitu. Tapi lama-kelamaan itu akan hilang sendirinya. Nah, bagaimana dengan fenomena orang berbahasa dicampur-campur gitu? Mencampur bahasa itu atau dalam istilah sosiolinguistiknya itu disebut dengan code mixing ya, atau code switching, beralih kode, mencampur kode, itu sesuatu yang lumrah ya.
Jadi kita tidak bisa kemudian menyalahkan orang ketika mencampur kode, mencampur bahasa. Karena ketika sebuah konsep tidak bisa disampaikan dalam bahasa yang sedang dipakai, dia punya istilah dalam bahasa lain, dia akan beralih gitu. Termasuk ke dalam bahasa daerah, ke dalam bahasa asing, atau ke dalam bahasa Indonesia sendiri. Nah, itu yang pertama ya, itu gejala sesaat. Yang kedua terkait dengan word mixing tadi. Yang ketiga, sikap yang tadi itu mencampur dengan bahasa asing, menganggap bahwa bahasa asing segala sesuatu yang dari asing itu lebih baik, keren gitu ya. Nah, keren gitu ya. Ini yang disebut dengan gejala xenomania ya, atau semofilia. Nah, apa itu? Menganggap sesuatu yang datang dari luar itu sesuatu yang lebih keren. Padahal sesungguhnya dengan menggunakan bahasa setempat itu juga bisa keren. Nah, sikap yang menganggap bahasa daerah tidak keren ini menjadi salah satu sumber menurunnya penggunaan bahasa daerah. Salah satunya ya Pak. Ya, karena sikapnya. Tapi lama-kelamaan tadi saya katakan sikap ini juga akan hilang gitu ya. Kalau misalnya terus-terus diperkenalkan. Oke, gitu. baik. Jadi intinya dengan cara itu ya Pak ya. Betul. Sosialisasi perkenalan bahasa daerah tersebut. Jadi menanamkan kembali rasa bangga menggunakan bahasa daerah gitu ya. Tidak kampungan menggunakan bahasa daerah itu karena dari bahasa daerah itu kita bisa juga memperoleh inspirasi baru gitu. Betul, ya. Pak, betul Pak. Dari tadi kan sekitar 718 bahasa daerah ya Pak ya di seluruh Indonesia. 25-nya itu terancam punah. Dan ini menurut data yang ada ya Pak ya, dan 6-nya itu kritis dan 11-nya itu sudah dinyatakan punah. Nah ini kan sangat menyedihkan ya Pak ya. Nah ini sebetulnya apa sih Pak faktor yang menyebabkan kepunahan bahasa daerah tadi? Atau jangan-jangan mungkin lebih dari 11 gitu kenyataan? Ya, memang data kita ya, data pokok bahasa kita, Dapobas, yang kita miliki, sampai saat ini memang baru 11. Ya. Saya katakan baru 11. Ini artinya ada potensi bahasa yang lain pun bisa saja punah. Ya. Bahasa yang tadi sudah kritis itu bisa saja punah. Nah, penyebabnya apa? Tadi salah satunya sikap bahasa. Dan itu memang yang menjadi faktor penyumbang terbesar. Ya. Sikap bahasa dari anak-anak muda, orang tua yang tidak lagi menggunakan bahasanya, itu menjadi faktor penyebab utama menurunnya vitalitas atau daya hidup dari sebuah bahasa. Faktor kedua itu adalah karena migrasi. Ya, migrasi dari satu tempat ke tempat lain. Di tempat baru dia tidak menggunakan bahasanya lagi karena tidak ada teman gitu ya. Misalnya Mbak Fitri nih punya bahasa daerah katakanlah dari bahasa Jawa ya. Pindah katakanlah ke Kalimantan, nanti ke ibu kota baru misalnya ya, gitu. Di situ tidak ada teman ya di lingkungan itu, maka akan berpindah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi penyebab. Mungkin karena kepindahan bekerja atau mungkin karena sekolah atau mungkin karena faktor mobilitas. Ya. Bisa ya, Pak. Dari satu tempat terus dia ke tempat lain itu sering tidak menggunakan lagi bahasa daerahnya. Yang ketiga, itu faktor kawin silang, ya, kawin silang etnis, antar suku ya Pak. Ya, antar etnis yang berbeda bahasa daerahnya. Nah, ini akan menjadi konflik tersendiri kan dalam keluarga. Suami dengan istri bisa saja bertanya-tanya nanti ketika mendidik anak mau pakai bahasa apa, ya. Nah, walaupun sebetulnya ini ada sebuah teori yang mengatakan ya one parent one language, satu orang tua satu bahasa, ya. Ketika berbicara dengan ibunya, dia menggunakan bahasa ibunya. Ketika bicara dengan bapaknya, ya menggunakan bahasa bapaknya. Jika seperti itu malah justru menguntungkan bagi anak ya Pak? Sangat Jadi menguntungkan. Bisa dua bahasa daerah. Betul, karena pada waktu sangat dini, ya mereka sudah dibesarkan secara bilingual, gitu, secara dua bahasa. Dan riset sejauh ini menunjukkan orang-orang yang dua bahasa atau multi bahasa itu jauh lebih cepat berpikir, ya. Tingkat berpikirnya bisa lebih cepat. Nah, itu yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat mungkin karena bencana. Ya. Jadi berkurang tuh para penutur bahasa daerah itu. Dan tentu saja faktor yang dari ini semua ya, karena tidak lagi digunakan oleh para penuturnya. Gitu. Mungkin nggak sih Pak ada faktor kurangnya dokumentasi bahasa daerah tersebut tidak pendokumentasian bahasa itu kan pada hakikatnya lisan ya. Jadi bentuk pertama bahasa itu, jadi para ahli filsafat bahasa mengatakan the primary form of language is spoken. Ya.
Jadi bentuk awal bahasa itu, bentuk yang paling hakiki itu kan bahasa lisan. Nah, pendokumentasian artinya bahasa tulis itu adalah bentuk sekunder, bentuk kedua. Nah, bahwa bentuk tulisan ini, pendokumentasian itu kan hanya terkait dengan aksara. Ya. Nah, ini akan membantu ketika bahasa itu memang kemudian sudah punah, kemudian baru kita akan pelajari kembali. Seperti misalnya revitalisasi bahasa-bahasa seperti bahasa Hebrew ya, bahasa Ibrani. Kemudian kemarin saya baru hadir di acara diskusi dengan Janet King dari New Zealand. Bagaimana dia dengan timnya merevitalisasi bahasa Maori di New Zealand. Bahasa Latin termasuk nggak Pak? Bahasa Latin juga termasuk yang seperti itu. Kalau misalnya mau dipelajari kembali, dihidupkan kembali, ada penuturnya. Karena menghidupkan kembali bahasa daerah atau bahasa apapun gitu ya, itu tergantung kepada para penuturnya. Mereka mau apa enggak gitu. Kalau misalnya sudah tidak mau lah, tidak fungsional lagi gitu istilahnya, ditinggalkan. Berarti bisa dihidupkan kembali ya Pak yang sudah punah itu? Bahasa Ibrani itu kan sudah bukan hanya puluhan tahun, sudah ratusan tahun tidak dipakai. Tapi karena gerakan politik ya, kecintaan kembali kepada bahasa itu oleh orang-orang Yahudi, dihidupkan kembali. Bahasa Maori itu sudah, kan Maori itu ditemukan 1000 tahun yang lalu gitu. Kemudian ketika Inggris datang ke New Zealand ya, menjajah begitu, bahasa Maori kan semakin banyak ditinggalkan dan tidak ada lagi penuturnya yang bisa menggunakan bahasa Maori, hanya dalam bahasa Inggris dengan aksen New Zealand. Nah, ini ada yang gerakan yang kemudian mereka ingin membangunkan kembali. Dan dalam waktu 20-30 tahun berikutnya bahasa ini sudah bisa dihidupkan kembali. Bisa ya Pak, hitungan puluhan tahun ya Pak? Ya, karena apa? Melalui proses pembelajaran di sekolah gitu. Karena revitalisasi bahasa yang paling efektif itu harus melalui jalur persekolahan. Gitu. Nah, makanya tentu saja kalau ini bicara Ditjen PAUD Dikdasdikmen, ini di sini memegang peranan yang sangat penting. Seperti mulok ya Pak ya, mulok bahasa daerah ya. Betul, yang sekarang berjalan. Bisa menjadi mulok. Nah, tapi ketika tidak bisa jadi mulok ya, misalnya karena sebuah daerah itu punya bahasa daerah yang begitu beragam. Bayangkan Mbak Fitri, misalnya di sebuah wilayah di NTT atau di Papua, satu kecamatan saja bahasanya bisa berbelas-belas. Gitu. Nah itu yang mana yang dipakai? Nah, pertanyaannya seperti itu, mana yang mau dipakai? Nah, kita kan tidak bisa memaksakan ya, pakai bahasa ini nanti malah konflik dengan orang lain. Nah, lalu bagaimana caranya? Inilah inisiatif yang kita buat ya, dan kemarin Mas Menteri sudah meluncurkannya secara resmi tanggal 22 Februari. Ada beberapa model yang kami tawarkan untuk mengisi pembelajaran sesuai dengan konteks wilayahnya. Misalnya, kita kemarin Mas Menteri ya menyebut ada 3 model. Model A, B, dan C. Model A ini akan diterapkan di sekolah yang mengajarkan bahasa daerah sebagai mulok. Gitu. Jadi tidak susah ini ya. Dan di situ hanya satu bahasa yang dominan. Ini akan dipakai di 3 wilayah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali. Gitu. Nah, karena di Jawa Barat kan dominan bahasa Sunda. Di Jawa Tengah itu bahasa Jawa, di Bali ya bahasa Bali. Tapi ada yang model B. Model B ini ada beberapa bahasa yang saling bersaing. Nah, jadi ada kompetisi bahasa di situ. Misalnya di NTT, di Sulawesi Selatan. Itu paling tidak ada bahasa Toraja, ada bahasa Makassar, ada bahasa Bugis, ya. Banyak. Ini saling bersaing kan? Iya, betul. Penuturnya banyak. Dan sangat berbeda ya Pak? Sangat berbeda gitu. Nah, untuk yang begini, muloknya silahkan dipakai, tapi juga ada di masyarakat. Nah, ini komunitas bergerak di sini. Muloknya mulok apa Pak kalau seperti itu Pak? Muloknya bahasa-bahasa yang besar itu. Oh gitu. Jadi ya, semuanya jadikan mulok semuanya? Bisa satu, bisa beberapa. Ya, tergantung daerahnya gitu. Kalau yang wilayah ini misalnya, ini lebih banyak Toraja, ya udah bahasa Toraja saja. Yang ini lebih banyak Bugis, ya bahasa Bugis. Misalnya di kota Makassar, ya kota Makassar, bahasa Makassar. Per kota atau kabupaten ya Pak nanti ya, bahasanya? Karena itu akan bergantung kepada kabupaten kota kan. Karena di SD dan di SMP. Kemudian yang ketiga nih, yang model C. Model C ini tidak ada bahasa daerah yang diajarkan ya di sekolah. Mulok tidak mungkin. Tapi kita gerakan ini melalui komunitas. Jadi komunitas ini, komunitas adat ya. Mungkin mengajarkan bahasa daerah itu di gereja.
mungkin di balai desa, mungkin di taman bacaan masyarakat, mungkin di pusat adat, ya, di mana saja. Saya mengajak tentu saja kepada para siswa, pelajari ya bahasa daerah, jangan ditinggalkan, ini adalah kekayaan kita. Dan siapa tahu ini nanti justru akan memberikan manfaat besar dalam perjalanan hidup kalian.